Namaku Naya. Aku seorang istri dari laki-laki yang dulu begitu aku banggakan. Arga, suamiku, adalah pria yang dulu aku kira dikirim Allah sebagai pelindung terbaik dalam hidupku. Tapi ternyata, aku salah besar. Pagi itu aku membuatkan sarapan seperti biasa. Telur dadar kesukaannya, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula. Aku memanggilnya dari lantai atas. Tapi tak ada jawaban. Aku naik ke kamar dan mendapati kamar mandi kosong. Hanya sisa uap dan aroma sabun mandi yang menguar dari balik pintu. Ponselnya tertinggal di meja. Layar ponsel itu menyala berkali-kali. Sebuah notifikasi muncul berulang, dari nama yang tak asing bagiku. Dinda. Dinda adalah sahabatku sejak kuliah. Dia sering main ke rumah. Kadang menginap. Kadang ikut aku belanja. Kami sudah seperti saudara. Tapi sejak 2 bulan terakhir, ada yang berbeda. Dia makin sering datang ke rumah, meski aku sedang tidak di rumah. Awalnya aku mencoba mengabaikan semua rasa curiga itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah bekerja, terlalu banyak berpikir. Tapi malam itu, saat Arga pulang, matanya tidak menatapku seperti dulu. Ada kehampaan di sana. Dan senyum itu bukan lagi milikku. Esok harinya, aku mendapati Dinda sedang duduk di ruang tamu saat aku baru pulang kerja. Dia tertawa kecil bersama Arga. Mereka terkejut melihatku. Dinda cepat-cepat berdiri dan menghampiriku, memelukku seperti biasa. Tapi pelukan itu terasa palsu. Aku mulai merasa tidak aman. Tapi aku tak punya bukti apapun. Hanya firasat yang terus berteriak di dalam dada. Sampai suatu hari, aku harus pergi dinas luar kota. Arga tidak mengantarku seperti biasanya. Dia bilang sedang ada rapat penting. Aku berangkat sendiri menggunakan mobilku. Jalanan pagi itu lengang. Udara masih bersih. Tapi baru sekitar 20 menit aku melaju. Aku mulai merasa aneh. Rem mobilku terasa longgar. Aku panik. Aku injak rem berkali-kali. Tapi mobilku malah meluncur makin cepat. Aku tak bisa menghentikannya. Di depanku ada tikungan tajam. Aku mencoba mengarahkan setir. Tapi terlambat. Mobilku menabrak pohon besar di sisi jalan. Dunia seolah runtuh. Suara logam beradu. Kaca pecah. Lalu gelap. Saat itu, aku pikir aku akan mati. Tapi Allah masih memberiku nyawa. Aku terbangun. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa membuka mata. Aku koma. Namun anehnya, aku bisa mendengar. Aku sadar. Aku tahu. Aku masih hidup. Dalam ketidakberdayaku itu, aku mulai mendengar suara-suara yang tak pernah kuduga sebelumnya. Mereka datang. Arga dan Dinda duduk di sampingku. Dan malam itu, aku mendengar kalimat yang membuat hatiku mati berkeping-keping. Kamu yakin dia nggak akan bangun? Tenang aja. Dokternya bilang kondisinya kritis. Lagian, dia nggak akan curiga kok, mobilnya udah aku atur. Hatiku seperti diremukan dari dalam. Nafasku sesak. Aku ingin menjerit. Ingin menggenggam tangan mereka dan berkata bahwa aku mendengar semuanya. Tapi tubuhku tak merespons. Hari berganti minggu. Minggu menjadi bulan. Mereka makin sering datang. Tapi bukan untuk mendoakan, melainkan untuk memastikan aku tetap tak bernyawa. Dan di setiap percakapan gelap mereka, aku menyusun satu hal. Rencana. Rencana untuk bangkit. Dan membalaskan semuanya. Aku tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saat tubuhku terbaring tak berdaya, di dalam hati dan pikiranku, aku sudah mulai merencanakan segalanya. Setiap percakapan yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, aku dengar. Mereka pikir aku tak tahu. Mereka pikir aku tak sadar. Tapi aku sadar lebih banyak daripada yang mereka kira. Hari-hari berlalu, dan aku tetap terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhku terasa berat, hampir tak ada harapan. Tapi di balik itu, pikiranku bergerak cepat. Aku mempelajari setiap gerak tubuh mereka, setiap bisik-bisik yang tak seharusnya terdengar. Aku mendengar Dinda berbicara dengan Arga tentang bagaimana mereka harus segera mengalihkan perhatian keluarga, mengurus harta warisan,
dan bagaimana sebaiknya menyembunyikan jejak-jejak mereka. Aku tahu saat itu, mereka tidak hanya menghancurkan hatiku, tapi juga merencanakan masa depan bersama. Aku tahu persis apa yang mereka pikirkan. Mereka merasa aku tak akan pernah tahu. Tapi aku yakin, mereka akan terkejut saat aku bangkit. Hari itu, aku merasakan ada yang berbeda. Ponselku, yang biasanya tergeletak di meja samping tempat tidur, tiba-tiba bergetar. Aku merasa, ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Aku tahu ini mungkin hanya instingku, tapi aku bisa merasakannya. Aku ingin melawan. Aku ingin menghancurkan kebohongan yang telah mereka bangun dengan begitu mudah. Aku tak bisa bergerak. Aku tak bisa berbicara. Tapi aku bisa mendengar dengan jelas. Aku bisa merasa dengan sangat tajam. Lalu, tiba-tiba, aku mendengar suara-suara dari luar ruangan. Suara Arga dan Dinda berbicara dengan nada yang lebih gelisah. Gimana? Arga? Apa dia udah sadar? Gak tahu. Tapi, dokter bilang kemungkinan besar dia gak akan bangun lagi. Jangan sampai ada yang tahu. Arga, kita harus siap-siap kalau dia beneran gak bangun. Mereka pikir aku tak bisa melawan. Mereka pikir aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi aku tahu bahwa saat aku bangkit nanti, semuanya akan berubah. Aku merasa jari-jari tangan kananku mulai bergerak. Perlahan, dengan kekuatan yang aku kumpulkan dari dalam diriku, aku mulai bisa menggerakkan lengan. Setiap detik terasa seperti sebuah perjuangan besar. Tangan kiriku ikut bergerak sedikit demi sedikit. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku harus bertahan. Aku harus bangkit. Sambil mendengarkan mereka terus berbicara di luar sana, aku mulai menyusun rencana lebih detail. Aku tahu mereka akan terkejut saat aku membuka mata dan berkata, "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Dan ini baru permulaan." Di tengah malam yang sunyi, aku berhasil membuka mataku untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dalam kegelapan. Dunia terlihat buram, tapi aku bisa melihat lampu-lampu rumah sakit yang samar. Aku bisa mendengar suara detak jantungku yang lemah, namun penuh tekad. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Aku harus keluar dan menghadapi mereka. Namun, aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti, lebih banyak informasi, lebih banyak rahasia yang bisa aku gunakan untuk melawan mereka. Aku mulai merencanakan dengan cermat. Satu langkah demi satu langkah. Semua bukti yang selama ini mereka anggap tak terlihat akan menjadi senjataku. Aku mengingat semua nomor telepon yang terhubung dengan Arga, mengingat setiap orang yang ada di dalam hidup kami. Aku harus menggali lebih dalam. Dan aku tahu, waktu untuk itu akan segera datang. Dan saat itu tiba, aku akan bangkit. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun. Hari-hari berlalu setelah aku berhasil membuka mata, dan meski tubuhku masih terasa lemah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru dalam diriku. Aku bisa merasakan perbedaan halus dalam tubuhku setiap kali aku berusaha untuk bergerak sedikit lebih jauh. Tubuh ini masih terikat, masih dibatasi oleh luka-luka yang belum sembuh. Tetapi pikiranku sudah bebas. Dan aku tahu, tak lama lagi, aku akan keluar dari rumah sakit ini. Aku berusaha menahan diri agar tidak terburu-buru. Aku tahu mereka pasti sedang memantau setiap gerak-geriku. Arga dan Dinda. Mereka pasti menganggap aku tak akan bangkit lagi, dan mereka pun yakin tak ada bukti yang akan bisa menjerat mereka. Tapi mereka salah. Karena setiap pergerakanku, setiap gerakan kecil yang aku buat, adalah bagian dari rencana besar yang sedang aku susun. Aku mulai mencari cara untuk mengakses ponselku. Beberapa kali aku mencoba menggenggamnya, tapi tangan kananku masih terasa kaku. Namun, aku tak menyerah. Hari demi hari, aku terus berlatih. Hingga akhirnya, aku bisa memencet layar ponsel dan membuka pesan-pesan lama yang sempat kuabaikan. Aku membuka galeri foto, melihat rekaman video, dan semua bukti yang sudah lama kucatat dalam memoriku. Dan di antara foto-foto itu, aku menemukan sesuatu yang tak akan pernah kubiarkan terlewatkan begitu saja. Ada foto yang diambil oleh Dinda,
saat dia bersama Arga di sebuah restoran. Mereka tertawa bahagia. Dan saat aku perhatikan lebih dekat, aku bisa melihat dari tatapan mata mereka bahwa semuanya memang benar. Mereka bukan hanya berselingkuh, mereka sudah merencanakan semuanya dengan begitu detail. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak, dan itu tak akan mudah. Aku harus tetap berpura-pura tak sadar, berpura-pura lemah. Tapi kali ini, aku memiliki satu keunggulan yang mereka tak miliki. Aku tahu mereka akan lengah. 3 minggu setelah aku membuka mata, aku akhirnya berhasil memaksa tubuhku untuk bergerak sedikit lebih banyak. Aku mulai mencoba berbicara, meski suaraku terdengar sangat lemah. Setiap kata yang keluar terasa begitu berat. Namun aku tahu itu langkah pertama untuk bisa berkomunikasi dengan dunia di luar sana. Hari itu, aku melihat Dinda datang. Dia duduk di sampingku, seperti biasanya. Seperti sahabatku yang selalu peduli padaku. Tapi kali ini, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku harus bertanya. Dinda. Suaraku tercekat, hampir tak terdengar. Dinda langsung menoleh dengan ekspresi cemas. Naya, kamu bangun. Aku tersenyum samar, mencoba tetap tenang. Aku dengar semuanya. Dinda. Dia terdiam. Matanya tampak panik. Aku bisa melihat ada ketakutan di sana, meski dia mencoba menutupinya dengan senyum. Apa maksud kamu? Dia terlihat gelisah, tapi aku bisa merasakan bahwa dia tahu aku tak berbicara sembarangan. Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa nyaman dengan keputusanmu? Aku tersenyum, meski di dalam hatiku, aku merasa seperti api yang membakar. Tapi aku tahu, inilah waktunya untuk memulai permainan. Mereka tak akan tahu apa yang sedang terjadi. Dinda terdiam lebih lama. Naya, kamu baru bangun. Kamu masih butuh istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Aku ingin tertawa. Dia berusaha menenangkan aku, seolah aku masih gadis bodoh yang dulu. Tapi kali ini aku berbeda. Aku tahu apa yang dia dan Arga lakukan. Dan aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Beberapa hari setelah itu, aku mulai lebih sering berlatih berbicara. Aku tahu mereka mulai memperhatikan aku dengan lebih intens. Mereka berpikir aku lemah, tak mampu bergerak. Tapi aku merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mulai berbicara kepada ibu dan saudara-saudaraku, memberi mereka sedikit informasi yang bisa mereka cek dengan lebih mudah. Mereka tak tahu apa yang sedang aku siapkan. Mereka tak tahu bahwa aku mulai menyiapkan bukti yang akan menjatuhkan mereka. Aku bahkan mulai mendekati beberapa orang yang pernah bekerja dengan Arga dan Dinda. Aku mendengar banyak hal tentang bisnis gelap yang mereka jalankan, dan tentang pengaturan yang mereka rencanakan untuk memindahkan harta warisan. Aku harus memanfaatkan semua informasi ini. Arga datang ke rumah sakit. Dia mencoba berbicara dengan lembut, seolah aku adalah orang yang masih sama. Naya, aku tahu ini semua sulit, tapi kamu harus tahu, aku selalu ada untukmu. Kita akan melewati ini bersama. Aku menatapnya dengan mata yang tajam, mencoba menahan amarah yang membara. Aku tahu, Arga, aku tahu persis apa yang kalian lakukan. Arga tersentak. Mungkin itu pertama kalinya dia mendengar aku berbicara dengan tegas. Aku bisa melihat kecemasan di matanya. Itu pertanda baik. Pertanda bahwa rencanaku akan berhasil. Hari-hari berikutnya terasa semakin tegang. Arga dan Dinda semakin sering datang ke rumah sakit, mencoba menunjukkan perhatian mereka yang seolah-olah tulus. Tapi aku tahu, semua itu hanya sandiwara. Mereka berusaha membuatku merasa aman, agar aku tak mencurigai apa-apa. Namun, setiap kali aku melihat mereka, aku tahu dengan pasti bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku mulai mendengar lebih banyak pembicaraan mereka. Pembicaraan yang mereka kira tidak akan pernah sampai ke telingaku. Beberapa kali, aku memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengar. Aku membiarkan mereka melanjutkan rencana mereka, mengetahui bahwa semua kebohongan ini akan segera terungkap. Arga datang lebih awal pada suatu pagi. Dinda tidak ikut bersamanya.
Entah karena dia sedang sibuk atau mungkin karena dia merasa sudah cukup menutupi semuanya. Arga duduk di kursi samping tempat tidurku. Dia mencoba berbicara dengan lembut. Tapi ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Naya, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus tetap bersama. Kita harus kuat. Aku menatapnya. Mencoba menjaga emosi. Mataku tetap tajam. Meski aku merasa hatiku hampir hancur. Kuat? Arga, kamu pikir aku bodoh? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Dia terdiam. Matanya mulai terlihat ketakutan. Mungkin dia tidak tahu apa yang harus dijawab. Tapi aku bisa merasakannya. Aku tahu dia mulai takut pada apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Kamu tahu, kan? Kalau aku tahu semuanya? Semua yang kalian rencanakan. Semua yang kalian lakukan di belakangku. Lanjutku dengan suara yang lebih tegas, meskipun bibirku terasa kering. Arga tampak bingung, mencoba mengalihkan pembicaraan. Naya, kamu baru bangun. Kamu masih lemah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tersenyum tipis, tak menghiraukan kata-katanya. Jangan coba untuk menenangkan aku. Arga, aku tahu tentang rem mobil yang kamu rusak. Aku tahu siapa yang ada di balik semua ini. Wajahnya berubah pucat. Tak bisa menyembunyikan ketakutan yang mulai menjalari setiap pori-porinya. Saat itu, aku tahu. Aku sudah mulai meremas kendali. Dan dia tahu aku akan menghancurkan segalanya. Aku tak ingin berbicara banyak lebih dulu. Aku tahu Arga tak akan bisa mengelak. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Bukti, saksi, rekaman. Semua yang mereka pikir aman akan terungkap. Aku sudah menghubungi pengacara tanpa sepengetahuan mereka. Sudah mengatur segala sesuatunya di belakang layar. Beberapa hari setelah itu, aku memutuskan untuk mulai membuat pergerakan lebih besar. Aku tidak hanya ingin mereka tahu bahwa aku tahu, tetapi aku juga ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku menyusun rencana dengan cermat, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Aku mulai mengumpulkan bukti lebih banyak lagi. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku tahu ini akan menjadi momen yang menentukan. Aku memanggil keluarga besar kami, mengumpulkan semua orang yang penting untuk menyaksikan segalanya. Aku akan mengungkapkan semuanya di depan mereka. Aku tidak ingin lagi ada kebohongan yang menghalangi kebenaran. Di ruang rapat rumah sakit, aku duduk di kursi, dikelilingi oleh keluarga besar yang tak tahu apa yang akan terjadi. Mereka semua tampak cemas. Ada kegelisahan di wajah mereka, karena Arga dan Dinda juga ikut hadir di sana. Namun, aku bisa melihat dari wajah mereka bahwa mereka mulai merasa terpojok. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Aku menatap Arga dan Dinda satu persatu. Wajah mereka mulai terlihat tegang. Aku tahu mereka mencoba menutupi rasa takut yang muncul. Tapi aku bisa merasakannya. Saat aku melihat Dinda, aku bisa melihat kecemasan di matanya, dan itu membuatku lebih kuat. Aku bisa merasakan bahwa aku akhirnya memiliki kendali penuh atas situasi ini. Tanpa berkata banyak lagi, aku memutar rekaman yang sudah kucatat sebelumnya. Rekaman itu jelas terdengar. Suara Arga dan Dinda sedang membicarakan rencana mereka. Suara mereka menyebutkan peristiwa kecelakaan yang mereka rencanakan, tentang bagaimana mereka mengatur agar mobilku rusak, dan tentang bagaimana mereka merencanakan masa depan mereka di atas penderitaanku. Rekaman itu jelas terdengar di seluruh ruangan, dan wajah Arga dan Dinda langsung berubah. Mereka tak bisa lagi mengelak. Semua orang yang hadir di sana terdiam, terkejut, dan mulai saling berpandangan. Keheningan yang panjang memenuhi ruangan. Hanya suara rekaman yang terdengar. Dan itu cukup untuk menghancurkan segala pembelaan yang mereka buat. Arga mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar putus asa. Naya, ini bukan yang kamu pikirkan. Suaranya serak, tak ada lagi kepercayaan di matanya. Tapi aku tak memberi kesempatan. Aku sudah cukup mendengar kebohongan mereka. Aku sudah mendengarnya semua. Semua yang kalian lakukan. Dan ini baru permulaan. Jawabku dengan suara tegas, penuh kekuatan yang akhirnya bisa aku temukan. Aku tak perlu mengatakan apa-apa lagi.
Semua orang sudah tahu. Semua bukti sudah ada di depan mereka. Dan tak ada yang bisa lagi menghalangi aku untuk mendapatkan keadilan yang selama ini kuinginkan. Setelah rekaman itu diputar, ruangan menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, seolah mengingatkan kami pada waktu yang terus berjalan, waktu yang tak bisa dihentikan oleh kebohongan atau penyesalan. Arga berdiri dengan terburu-buru, wajahnya pucat pasi. Naya, kamu nggak ngerti, ini nggak seperti yang kamu kira. Suaranya mulai bergetar, dan aku bisa melihat rasa takut yang dulu tak pernah ia tunjukkan. Dinda, yang sejak awal hanya duduk diam, tampaknya mencoba mencari jalan keluar. Namun, wajahnya sudah terungkapkan sepenuhnya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bersalahnya. Semua itu jelas terlihat. Keluarga besar yang sebelumnya duduk dengan wajah cemas kini menatap mereka dengan kecurigaan dan kebingungan. Ada yang mulai melangkah mundur, ada yang menahan napas, dan ada juga yang tak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku, dan setiap helaan napas mereka seperti menyampaikan satu pesan yang jelas, bahwa aku kini memiliki kendali penuh. Aku memandang Arga dan Dinda dengan tatapan tajam, seolah aku ingin mereka merasakan semua sakit yang telah mereka timbulkan padaku. Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Kalian pikir aku akan diam setelah semuanya terungkap? Tanyaku dengan suara yang dipenuhi amarah yang terpendam. Arga menggelengkan kepalanya, tampak putus asa. Naya, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku salah besar, katanya. Suaranya penuh dengan penyesalan yang terlambat. Terlambat, Arga. Aku melangkah maju dengan langkah yang penuh keyakinan. Setiap kata keluar dari mulutku dengan ketegasan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sudah terlalu jauh. Ini bukan tentang permintaan maafmu. Ini tentang apa yang kamu dan Dinda lakukan selama ini. Dinda mencoba berdiri. Wajahnya penuh kecemasan. Tetapi ia tak berani menatap mataku. Naya, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara yang bergetar. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Dinda. Kamu tidak bisa menyesal sekarang. Kamu sudah memilih jalanmu, dan kini aku akan mengambil kembali hidupku, tanpa kalian. Aku bisa merasakan amarah yang lama terpendam mulai meletus. Semua kekecewaan, semua pengkhianatan, dan semua kebohongan yang pernah mereka buat, semuanya kini aku hadapi dengan kepala tegak. Aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Semua ini akan dibuka untuk umum. Semua bukti, semua rekaman, semua yang kalian lakukan di belakangku. Kalian akan merasakan apa yang selama ini kalian pikir bisa kalian sembunyikan. Dan aku tak akan berhenti sampai aku mendapatkan keadilan. Aku memandang keluargaku, dan mereka tahu betul aku bukan lagi orang yang dulu. Aku sudah berubah. Perasaan takut yang dulu mengikatku, kini telah lenyap digantikan dengan tekad yang kuat. Aku akan menuntut keadilan dengan segala cara yang aku punya. Arga mencoba mendekatiku, namun aku melangkah mundur. Tidak, Arga, kamu tidak berhak mendekat. Kamu tidak berhak mengubah apapun lagi. Dinda, yang tampaknya semakin terpojok, akhirnya berbicara dengan suara penuh ketakutan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Naya, aku minta maaf. Tapi suaranya sudah tak lebih dari sekedar bisikan lemah, tak mampu menutupi ketakutannya. Aku tidak merasa kasihan. Tidak lagi. Semuanya sudah terlanjur terlambat. Aku telah melihat dan mendengar cukup banyak untuk tahu bahwa ini bukan masalah penyesalan semata. Ini adalah masalah kebenaran yang harus terungkap. Keluargaku yang selama ini hanya diam, kini mulai bersuara. Beberapa mulai berbicara tentang bagaimana mereka akan membantu agar semua ini diselesaikan dengan benar. Pengacara mulai terlibat, dan rencana pembalasan mulai lebih matang. Keputusan sudah diambil. Proses hukum akan segera berjalan. Arga dan Dinda mulai tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari semua ini. Mereka akan menghadapi akibat dari apa yang mereka lakukan. Tak ada lagi jalan keluar. Tak ada lagi kebohongan yang bisa mereka tutupi.
Aku akhirnya keluar dari rumah sakit, dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya pulih, tetapi dengan semangat yang tak terhentikan. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk mendapatkan kembali hidupku, untuk melanjutkan hidupku dengan cara yang baru, tanpa mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan atau mengkhianatiku. Aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap langkah yang aku ambil adalah langkah untuk membalas semua yang telah mereka lakukan padaku. Setelah meninggalkan rumah sakit, dunia di luar terasa begitu asing. Tubuhku masih terasa lemah, tetapi pikiran yang selama ini terkurung dalam kegelapan, terasa bebas. Aku merasa seperti orang baru, seseorang yang tak lagi takut untuk melawan, untuk membela hak-hakku. Tidak ada lagi Arga atau Dinda yang bisa mengendalikan langkahku. Hari-hari pertama setelah keluar dari rumah sakit, aku fokus pada pemulihan fisik. Namun, dalam hati dan pikiranku, aku sudah mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Aku tahu bahwa mereka berdua, Arga dan Dinda, akan berusaha untuk melawan. Mereka akan mencoba memutarbalikkan fakta, tapi aku sudah siap dengan bukti yang aku punya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pengacara yang sudah aku hubungi mulai bekerja dengan cepat. Kami mulai merancang strategi hukum untuk menghadapi Arga dan Dinda. Semua bukti yang aku kumpulkan, mulai dari rekaman percakapan, bukti kerusakan mobil yang sengaja dirusak, hingga saksi-saksi yang sudah siap memberikan kesaksian, semuanya akan dibawa ke meja pengadilan. Aku menghubungi sahabat-sahabatku yang sudah lama tidak aku temui. Beberapa dari mereka sudah mengetahui sebagian dari cerita ini, dan mereka sangat mendukungku. Aku tak pernah merasa sendiri lagi. Semua orang yang mencintaiku kini ada di sisiku, siap membantu untuk memastikan keadilan terjadi. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Arga dan Dinda bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba menutupi jejak mereka dengan segala cara. Dan aku juga tahu, mereka pasti akan mencari jalan keluar untuk menggulingkan tuduhan terhadap mereka. Suatu malam, aku menerima pesan dari Dinda. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat darahku mendidih. Naya, aku minta maaf. Aku menyesal, dan aku harap kita bisa menyelesaikan ini baik-baik. Aku membaca pesan itu dengan hati yang dingin. Semua penyesalan itu terasa seperti sampah. Tak ada artinya lagi. Apa yang dia lakukan padaku bukan sekadar kesalahan. Itu adalah pengkhianatan. Tidak ada kata maaf yang bisa menebus semuanya. Aku tak membalas pesannya. Aku tidak akan jatuh dalam perangkap itu. Dinda mungkin merasa terpojok, tapi dia harus belajar bahwa tidak semua kesalahan bisa dimaafkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, pengadilan akhirnya dimulai. Aku duduk di ruang sidang dengan rasa gugup yang tak bisa aku sembunyikan. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Arga dan Dinda. Mereka duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka tampak cemas. Di sisi mereka, pengacara mereka sibuk menyiapkan argumen, mencoba mencari celah untuk membela mereka. Tapi aku tahu, kali ini mereka tidak akan bisa lolos. Sidang dimulai, dan pengacara kami mengajukan bukti-bukti yang aku kumpulkan selama ini. Rekaman percakapan antara Arga dan Dinda yang membicarakan kecelakaan yang mereka rencanakan, bukti kerusakan pada mobilku yang jelas-jelas disengaja, dan saksi-saksi yang siap memberi kesaksian, semuanya disajikan dengan jelas di depan majelis hakim. Arga dan Dinda, meski berusaha tenang, tak bisa menyembunyikan ketegangan yang mereka rasakan. Aku bisa melihat dari wajah mereka, bahwa mereka tahu waktunya sudah hampir habis. Satu persatu saksi memberi kesaksian, dan semuanya memperburuk posisi mereka. Setiap kali Arga atau Dinda berusaha memberikan pembelaan, ada bukti lain yang memperkuat tuduhan yang ada. Mereka mencoba berbicara tentang rasa penyesalan, tentang bagaimana mereka merasa bersalah, tapi itu hanya terdengar kosong. Penyesalan mereka datang terlambat. Ketika giliranku tiba untuk memberikan kesaksian, aku berdiri dengan kepala tegak. Semua orang terdiam, menatapku. Aku tahu ini adalah momen yang menentukan. Ini bukan hanya tentang aku.
Ini juga tentang menghancurkan kebohongan mereka yang sudah terlalu lama berlangsung. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana aku merasa dikhianati. Bagaimana aku hampir kehilangan hidupku karena ulah mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti sebuah pukulan yang membuat mereka semakin terpojok. Aku tahu, tidak ada jalan keluar untuk mereka lagi. Tidak ada alasan yang bisa mereka berikan untuk membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Aku sudah cukup sabar untuk menunggu saat ini datang. Aku sudah siap untuk merasakan kemenangan ini. Setelah beberapa jam, hakim akhirnya memberikan putusan. Arga dan Dinda dijatuhi hukuman penjara karena percobaan pembunuhan dan penipuan. Keputusan itu datang dengan kepastian yang sangat jelas. Aku bisa merasakan beban yang selama ini mengikat hatiku. Akhirnya terangkat. Ini bukan hanya kemenangan hukum. Ini adalah kemenangan atas diriku sendiri. Atas kekuatan yang aku temukan dalam diriku untuk menghadapi mereka. Ketika sidang selesai dan aku berjalan keluar dari ruang pengadilan, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ada perasaan lega yang begitu besar, tapi juga rasa kepuasan yang mendalam. Aku telah mendapatkan keadilan yang aku perjuangkan selama ini. Mereka telah membayar harga yang setimpal. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku tak hanya bangkit dari koma fisik, tapi juga dari keterpurukan yang mereka buat. Kini, aku lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menjalani hidup baru, tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuiku. Kehidupanku kini berada di tangan sendiri, dan aku tak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan atau menghancurkan apa yang telah aku bangun. Ini adalah awal dari bab baru dalam hidupku, dan aku siap menghadapinya dengan kepala tegak.